Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-11. Pekan ini kita akan membahas dengan tema yang sama ya, yaitu tema hewan dan subtema hewan. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian hewan itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian hewan merupakan makhluk yang bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak memiliki akal. Sehingga dalam hal ini hewan juga dikenal dengan berbagai istilah ya, yaitu seperti fauna, binatang, dan satwa. Nah teman-teman, hewan juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, ada yang tahu? Ya, hewan dapat membantu pekerjaan manusia, kemudian sebagai bahan obat-obatan, dan sebagai sumber daya yang dimanfaatkan. Dan masih banyak lainnya manfaat hewan. Kemudian, kita akan beranjak ke jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan itu ada apa saja teman-teman? Ya, ada hewan darat, hewan air, dan hewan darat air. Nah, ini merupakan 3 jenis hewan. Kemudian kita akan beranjak ke hewan ternak. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian dari hewan ternak itu apa? Ya, hewan ternak atau raja kaya dalam bahasa Jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Nah, ini merupakan pengertian dari hewan ternak ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke peternak hewan terbesar di Indonesia. Nah, hewan ternak apa saja ya yang terbesar di Indonesia? Ya, yang pertama ada PT Greenfields Indonesia. Nah, ini terletak di Malang, menghasilkan produk sapi perah dengan kualitas tinggi. Kemudian yang kedua ada PT Tanjung Unggul Mandiri. Nah, ini terletak di Tanjung Burung Teluk Naga. Nah, ini di Tangerang. Nah, ini dia lebih fokus pada usaha untuk menggemukkan sapi. Nah, ini bisa juga termasuk sapi potong ya, teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada PT Great Gin Livestock. Nah, ini adalah peternakan yang terletak di Lampung Tengah. Nah, ini memproduktivitas ternak sapi potong. Nah, berikutnya ini kita bisa lihat ya, peternak hewan terbesar di Indonesia. Nih, Masya Allah teman-teman ya. Kemudian kita akan beranjak ke contoh hewan sebagai alat transportasi. Nah, contoh hewan apa saja nih teman-teman? Iya, benar. Yang pertama ada kerbau untuk membajak sawah. Kemudian yang kedua ada sapi untuk menarik gerobak. Kemudian yang ketiga kuda untuk menarik delman. Nah, ini merupakan contoh hewan sebagai alat transportasi. Nah, kemudian kita akan beranjak ke produk kerajinan serat hewan. Nah, teman-teman, produk kerajinan serat hewan apa saja yang dapat dijadikan kerajinan? Ya, salah satu contohnya adalah kulit sapi, kemudian kulit domba, kemudian kulit buaya, dan masih banyak lainnya kulit dari serat hewan. Nah, ini ya ada anjing hutan, kemudian ada bulu brang-brang. Nah, ini juga salah satu contoh produk kerajinan. Contohnya seperti apa? Produk kerajinannya hiasan kemeja,
kemudian vas bunga, kemudian karpet, selimut, pakaian, dan masih banyak lainnya kerajinan yang dapat digunakan dari serat hewan. Nah, ini caranya banyak sekali ya teman-teman ya. Pastinya kita memerlukan alat dan bahan untuk membuat kerajinan tersebut. Nah, kira-kira kita membutuhkan alat dan bahan apa saja teman-teman? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama, kita perlu yang namanya gunting. Yang kedua, pencukur bulu. Dan yang ketiga, jarum jahit. Nah, ini merupakan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari serat hewan. Kemudian ada mesin pemintalan. Kemudian ada mesin penggulung dari hasil pemintalan. Nah, ini ya adalah alat yang digunakan untuk kerajinan dari serat hewan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengobatan tradisional yang menggunakan hewan. Nah, pengobatan tradisional apa saja yang menggunakan hewan? Ya, salah satu contohnya adalah cacing, lintah, hirudo, kemudian lebah, undur-undur, kemudian belatung. Nah, ini merupakan pengobatan tradisional yang menggunakan hewan. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan beranjak ke pulau dengan keindahan bawah laut di Indonesia. Nah, pulau dengan keindahan di bawah laut di Indonesia itu kepulauan apa saja ya? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama ada Kepulauan Raja Ampat. Nah, ini di Papua. Kemudian yang kedua ada Taman Nasional Bunaken. Nah, ini di Manado. Kemudian ada Taman Laut Kepulauan Derawan. Kemudian Kepulauan Seribu. Kemudian ada di Laut Banda. Nih, masih banyak ya teman-teman ya, bahwa indahnya Indonesia dengan keindahan lautnya ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan pulau dengan keindahan di bawah laut dan masih banyak lainnya. Nih, di sini terdapat Taman Laut Wakatobi di Sulawesi. Kemudian ada Taman Laut Karimun Jawa di Jawa. Nah, ini Masya Allah. Nah, kita sebagai orang Indonesia kita harus bangga ya teman-teman ya, dan harus menjaga keindahan alam ini. Nah, kemudian kita akan beranjak ke daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Daerah mana saja nih teman-teman? Daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia? Ya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, setiap tahunnya ikan yang berhasil ditangkap oleh para nelayan bisa mencapai sekitar 1.400 ton. Masya Allah. Kemudian ada Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Nah, ini berhasil menghasilkan ikan sebesar 90 ton setiap harinya. Masya Allah ya. Kemudian ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Masya Allah teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, tidak hanya di Indonesia ya, tetapi negara penghasil ikan terbesar di dunia. Nah, tadi kita sudah bahas ikan, penghasil ikan terbesar di Indonesia, maka kali ini Ibu akan menyampaikan negara penghasil ikan terbesar di dunia. Yang pertama adalah Cina. Nah, Cina dapat memproduksi ikan itu sebanyak 76.150.000 ton. Nih, ini Cina ya teman-teman ya. Nah, kemudian negara penghasil ikan kedua adalah Indonesia. Masya Allah, ternyata Indonesia dapat memproduksi ikan sebanyak 20.880.000 ton.
Nah, Masya Allah, negara penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Masya Allah ya teman-teman ya. Produksi ikan yang terus mengalami peningkatan di Indonesia didukung oleh hasil tangkapan dan ikan budidaya. Nah, ini kita sebagai negara Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah negara India. Kemudian yang keempat adalah negara Vietnam. Kemudian yang kelima adalah negara Amerika Serikat. Yang keenam, negara Myanmar. Nah, ini merupakan salah satu contoh negara penghasil ikan terbesar di dunia. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke hewan laut di Indonesia yang terancam punah. Hewan laut apa saja yang terancam punah? Ya, ini jenis ikan apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu nama ikannya? Ya, ini merupakan ikan banggai cardinal fish. Nah, ini terdapat di Sulawesi Tengah bagian timur, Kepulauan Banggai. Kemudian yang kedua, ada ikan apa ini teman-teman? Ada yang tahu? Iya, ini merupakan ikan terubuk. Nah, ikan terubuk ini terdapat di perairan estuari Riau. Nah, ini Masya Allah. Kemudian kita akan beranjak ke hewan endemik Indonesia yang terkenal di dunia. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya. Yang pertama ada gajah Sumatera dari Sumatera, kemudian merak dari Jawa Timur, kemudian ada komodo, orangutan, dan masih banyak lainnya hewan endemik Indonesia yang dikenal di dunia. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke hewan darat terbesar di dunia. Nah, hewan darat apa saja yang terbesar di dunia? Ya, yaitu lebah raksasa, Walech. Nah, ini terdapat di Indonesia. Kemudian ada gajah semak Afrika. Nah, ini terdapat di negara Afrika. Kemudian ada komodo. Nah, ini termasuk hewan darat terbesar di dunia. Nah, ini terdapat di Indonesia. Kemudian ada cacing. Nah, ini cacing terbesar di dunia yaitu di Australia. Nah, kemudian kita akan beranjak ke hewan air terbesar di dunia. Nah, teman-teman, ada yang tahu ini hewan apa namanya? Ya, pastinya sudah tahu ya, yaitu paus biru Samudra Hindia dan Samudra Selatan. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah kepiting laba-laba. Nah, ini terdapat di Jepang. Kepitingnya tidak seperti di Indonesia ya, teman-teman ya. Kepitingnya sangat besar sekali. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke hewan darat air terbesar di dunia. Ada yang tahu? Hewan darat air terbesar di dunia? Ya, kata Goliath. Ini terdapat di Afrika Barat. Kemudian ada buaya muara di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah membahas atau Ibu menyampaikan hewan terbesar di dunia, maka Ibu Aina akan menyampaikan hewan terkecil di dunia. Teman-teman, ada yang tahu hewan terkecil di dunia itu hewan apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Kitty Hawk Noset. Nah, ini merupakan kekelawar dari negara Thailand. Kemudian yang kedua ada ikan Paidopris. Nah, Progenetica. Nah, ini merupakan hewan terkecil di dunia. Nah, ini terdapat di Sumatera atau Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada hewan speckled. Nah, ini sejenis seperti kura-kura ya, teman-teman ya. Nah, ini terdapat di Afrika Selatan.
Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke hewan termahal di Indonesia. Hewan termahal di Indonesia yang pertama ada kambing gembrong. Nah, ini harganya mencapai 5-10 juta ke atas ya teman-teman ya. Ini terdapat di Bali. Nah, kambingnya berbeda dari kambing-kambing pada umumnya ya. Kemudian ada babi Papua. Nah, tempatnya di Papua. Ini senilai 30 juta. Insya Allah. Kemudian berikutnya ada ayam cempani. Nah, ayam cempani mencapai 40 juta teman-teman. Ini di Jawa Tengah. Insya Allah, kita bisa beli apa aja tuh teman-teman ya. Ayam cempani 1 ekor harganya 40 juta. Kemudian ada kakatua palem. Nah, ini senilai 226 juta. Wah, ternyata ada yang lebih mahal dari ayam cempani. Nah, ini terdapat di Papua. Masya Allah. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian sungai hutan Amazon. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian sungai hutan Amazon itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Hutan Amazon tempat dunia yang memiliki ekosistem yang sangat menawan dan beragam macam hewan dan tumbuhan, tempat hidup tumbuhan dan berkembang biak hewan yang ada di dalam Amazon. Salah satu contoh hewan penghuni hutan Amazon yaitu yang pertama ada anaconda atau ular besar ya teman-teman ya. Kemudian terdapat black caiman. Nah, black caiman ini merupakan buaya. Nah, ini buaya yang tinggal di sungai hutan Amazon. Kemudian ada arapaima. Nah, ini merupakan jenis ikan yang namanya arapaima. Kemudian yang keempat, ikan candiru. Nah, ini juga merupakan penghuni sungai hutan Amazon. Dan kemudian ada hiu banteng, kemudian ada belut listrik, kemudian ada ikan piranha dan ikan payara. Nah, ini merupakan hewan penghuni sungai hutan Amazon ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke makanan khas Indonesia yang bahan utamanya hewan. Ada yang tahu? Iya, benar. Salah satu contohnya adalah sate ulat sagu. Nah, ini terdapat di Papua. Kemudian ada kreco keong. Nah, ini di Jawa Timur. Kemudian ada pekasam di Banjar. Kemudian ada gulai siput di Riau. Kemudian ada botok tawon di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian ada lawar atau darah ayam dari babi. Nah, ini adalah khas Bali. Kemudian ada rendang dari Sumatera Barat. Kemudian ada tempoyak ikan pati dari Jambi dan ada ayam cincane dari Kalimantan. Baik teman-teman, pekan ini teman-teman mengerjakan tugas yang pertama membuat pop-up dengan tema hewan. Kemudian yang kedua, tuliskan daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia dan negara penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kemudian tugas yang ketiga, tuliskan peternak hewan terbesar di Indonesia dan hewan yang tinggal di hutan Amazon. Baik teman-teman, terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.